Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 4 Oktober 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mendapat Bagian yang Terbaik. Firman Tuhan terambil dalam Kolose pasal 1 ayat 12 sampai dengan ke-14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dalam kehidupan kami berjuang untuk mendapatkan semua yang terbaik. Dan kami ingin belajar memahami apa saja yang terbaik menurut kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mendapatkan bagian yang terbaik. Sebagai ilustrasi yang sangat sederhana, kita sebagai orang tua khususnya tatkala anak-anak masih kecil, mungkin kita punya anak 2 atau 3 anak, kebetulan saya punya 3 anak. Maka tatkala istri yang terkasih memasak ayam, maka bagian ayam itu ada bagian kepala, ada bagian kaki, bagian sayap, bagian paha, bagian dada. Maka yang terbaik yang mana? Biasanya yang terbaik kalau tidak paha, ya dada. Tapi pilihan untuk sayap, untuk kepala, untuk kaki, itu bagian yang dianggap kelas 2. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita pergi ke makanan-makanan ayam goreng di berbagai tempat, itu jarang yang kemudian menyajikan yang namanya kepala dan juga kaki. Dan itu dibuang. Tapi sayap, paha, dada itu ada. Dan orang akan memilih di antara ketiga itu yang terbaik, dada atau kemudian paha yang ada di dalam bagian ayam. Setiap orang berjuang untuk memilih yang terbaik. Tatkala kita berkendaraan di mobil biasanya seringkali rebutan. Yang tidak disukai adalah duduk di waktu di dalam mobil adalah duduk paling belakang karena dianggap goncangannya itu lebih berat, bisa memabukkan dan bisa muntah bagi yang tidak sanggup. Maka akan memilih kalau tidak di tengah ya di bagian belakang. Itu adalah memilih bagian yang terbaik. Tetapi mari kita belajar tentang apa yang bagian terbaik dalam setiap kehidupan kita. Di dalam kitab Kolose diajarkan dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dari apa yang ditentukan sebagai bagian yang terbaik orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan, itu bagian yang terbaik. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, itu bagian yang terbaik. Di dalam dia kita memiliki penebusan, itu bagian yang terbaik. Yaitu pengampunan dosa, itu adalah bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik sesungguhnya kita dilepaskan dari perkara yang paling berbahaya di dalam hidup ini. Setiap kita berjuang dan bersyukur tatkala kita mungkin menghadapi suatu peristiwa, lalu kita terlepas dari peristiwa tersebut. Kalau kita melihat banyak kasus-kasus bencana alam, ada orang yang kemudian terhindar dari longsornya tanah longsor. Sementara yang lain itu mengalami kecelakaan, tertimbun dan meninggal di dalamnya. Kita boleh berkata kita mendapat bagian yang terbaik, kita terselamatkan. Mungkin peristiwa juga gunung berapi, peristiwa juga tsunami, peristiwa juga peperangan yang saat ini berkecamuk di daerah Timur Tengah, kemudian juga di daerah Eropa, peperangan antara Rusia dengan Ukraina dengan dukungan NATO dan Amerika Serikat. Semua orang akan berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya, menyelamatkan diri dari ancaman nyawa, menyelamatkan diri juga dari kemiskinan, menyelamatkan diri juga dari kebodohan, menyelamatkan diri juga dari berbagai macam sakit penyakit. Semua orang berjuang untuk mendapatkan semua bagian yang terbaik di dalam kehidupan ini. Tetapi suatu kita melihat terang kebenaran firman Allah, apa bagian yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan? Yaitu penebusan, pengampunan dosa yang Allah sediakan. Bagian yang terbaik adalah kita dilepaskan dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Apa itu bagian yang terbaik? Kita dilayakkan mendapatkan semuanya di dalam kerajaan terang dan kita dijadikan sebagai orang-orang yang dikuduskan oleh Kristus. Sahabat seperjalanan, tentu hal-hal yang spiritual seperti ini sesuatu bagi dunia adalah tidak terlalu populis, tidak terlalu populer. Apa itu pengampunan dosa? Kalau saya dapat uang banyak, itu baru bagian yang terbaik. Apa itu penebusan? Kalau saya sakit kemudian disembuhkan, itu bagian yang terbaik.
Tetapi semua yang tadi dikatakan, baik itu berkat secara finansial, kesehatan, kesuksesan, itu pun diberikan oleh Allah. Tapi ada bagian yang jauh lebih penting dari hidup ini, yaitu kita diberikan penebusan, kita diberikan pengampunan dosa, kita dilepaskan dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan terangnya yang ajaib. Dan kita dimilikinya sebagai orang-orang kudus yang dimiliki oleh Allah, menjadi bagian dalam hidup Allah. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar mengimplementasikan hal ini ke dalam hubungan relasi rumah tangga. Satu keluarga boleh mendapatkan bagian yang terbaik secara duniawi. Kita berlimpah, kita sehat, kita kaya, semua lancar. Tetapi ada bagian yang tidak didapat di dalam keluarga. Keluarga satu dengan yang lain saling membenci, tidak saling mengampuni. Keluarga satu dengan yang lain itu saling menjelekkan, saling kemudian ingin menghancurkan satu dengan yang lain. Lalu apa yang didapatkan? Semua yang terbaik secara duniawi itu. Kalau hidup tidak dalam kerukunan, hidup tidak dalam relasi, hubungan yang baik, yang saling mengampuni, saling menghargai, saling menghormati, saling menerima, saling melengkapi, maka rumah tangga sebagus apapun fasilitas yang dimilikinya menjadi tidak ada artinya. Demikian juga di dalam Kristus. Kristus dalam kasihnya, dalam pengampunannya, tahu dengan jelas apa yang dibutuhkan oleh kita adalah pengampunan dosa, adalah pengudusan, adalah melepaskan kita dari kerajaan kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Dan itu dilakukan oleh Kristus tanpa pilih kasih, diberikan oleh kita. Sahabat seperjalanan, kalau anugerah keselamatan diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma, sebelum kita berbuat baik, sebelum kita berubah kehidupan, status kita sudah diberikan. Sementara ada sebagian orang yang memiliki iman kepercayaan bahwa dia akan diselamatkan kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Artinya pemberian status itu akan diberikan belakang hari setelah dihitung banyak baiknya atau buruknya hidup kita. Tetapi anugerah keselamatan dalam Kristus diberikan lebih dahulu. Engkau baik, engkau tidak baik, perjalanan hidupmu itu tetap diberikan, engkau punya hak tersebut. Namun setelah kita memiliki semuanya itu, tentu sebagai orang yang sudah diberikan anugerah, kita akan berjuang bagaimana hidup menjadi semakin baik dalam kehidupan ini. Kalau Allah sudah memberikan bagian yang terbaik, maka seyogianya kehidupan kita pun menjadi kehidupan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Allah. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, dalam rumah tangga, hidup dalam kerukunan. Di dalam berelasi dengan orang lain, tidak kemudian menjadi orang yang serakah, merugikan orang lain, memanfaatkan orang lain, mencelakakan orang lain, menyakiti orang lain, menggosipkan orang lain, mengfitnah orang lain. Itu bagian-bagian buruk kehidupan lama yang harus kita buang jauh-jauh dan tidak boleh ada di dalam diri kita. Kalau Allah sudah memberikan bagian yang terbaik, apa bagian yang terbaik dalam hidupmu yang diberikan kepada Allah? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah bagian yang terbaik. Dan berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga engkau tidak sama dengan dunia ini. Engkau menjadi anak-anak terang yang ditebus, hidup dalam kebenaran, hidup menjadi berkat, hidup menjadi terang, hidup menjadi garam, dan hidup menjadi inspirasi buat orang-orang lain bahwa Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik kepada setiap kita masing-masing, dan kita juga berjuang untuk memberikan yang terbaik buat kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.